Sahabatku dimanapun berada, banyak sekali yang bertanya, Bang, kapan kasus Subang ini selesai? Ya, sahabat, mungkin kasus Subang ini sesudah kita mendengar nanti kabar pengajuan peninjauan kembali. Itulah yang kita tunggu-tunggu, entah kapan, sahabatku. Mungkin di antara bulan-bulan April atau Maret ya, kita akan mendengar nanti apa keputusannya dari peninjauan kembali. Dan juga novum apa yang akan disiapkan oleh tim pengacaranya. Yang jelas itu kita belum tahu dan itu masih rahasia pengacaranya, sahabatku, tentunya. Ya kan? Nah, yang jelas kita semuanya sebagai warga masyarakat, intinya kita tunggu bagaimana nanti peninjauan kembali, apakah akan diterima atau tidak. Kasus Subang ini banyak sekali kejanggalan. Di antaranya yaitu terkait masalah golok, masalah stik golok, dan intinya alat apa yang dipakai membunuh kedua korban ini ya. Nah, teman-teman, setelah kita mengikuti sekian lama, sekarang ini akhirnya kita tinggal menunggu pengajuan peninjauan kembali. Kalau misalkan diterima, ini akan lumayan, prosesnya akan banyak lagi tentunya. Kalau misalkan ditolak, ya sudah berarti ya. Nah, tapi yang kita tunggu-tunggu, yang kita masih penasaran adalah bagaimana ketiga tersangka, bagaimana tentang masalah obstruction of justice, bagaimana masalah tentang yayasannya, ya kan? Kan dikatakan di dalam sebuah fakta persidangan bahwa adanya siswa fiktif dan juga ada dugaan TPPU. Nah, ini tentunya kan kalau misalkan ini terungkap semuanya berarti sudah selesai. Berhubung ini yang tiga masalah ini belum tuntas, jadi kasus Subang ini masih belum tuntas 100%, sahabatku. Kita tunggu, kita terus semangat viralkan, kalau bukan kita ya siapa lagi? Ya kan, kalau bukan sekarang kita memviralkannya ya kapan lagi? Yang jelas, kedua korban belum mendapatkan keadilan. Seperti itu. Kasihan kan, sahabatku? Kita mengikuti dari tahun 2021 sampai 2025, ya kan? Dan sekarang memang agak sepi juga ya, hanya segelintir para YouTuber yang membahasnya, karena belum ada kabar update terbaru. Ya, kita semuanya masih menunggu bagaimana pengajuan PK, peninjauan kembali dari terpidana Yosef Hidayah yang divonis 20 tahun penjara. Tentunya ini masih menjadi perdebatan publik. Saya sering juga menyimak di komal-komal media sosial yang lain, dan sekarang memang jarang naik ya, karena ngapain juga kalau belum ada kabar terbaru, dan saya pun belum mendapatkan informasi yang akurat. Saya pun masih menunggu, dan teman-teman juga sama masih menunggu, yaitu bagaimana nanti keputusan dari pengajuan peninjauan kembali. Dan novum apa yang akan disiapkan. Novum ini adalah bukti-bukti yang sama sekali belum diketahui atau belum ditampilkan di persidangan. Nah, ini kan bisa jadi kalau misalkan pengajuan PK dari tim kuasa hukumnya berarti sudah punya novum yang untuk mempersiapkan ya bukti-bukti nanti. Seperti itu. Kalau diterima mungkin Pak Yosef bebas ya. Seperti itu. Kalau ditolak ya ini bisa jadi ketiga tersangka juga. Ini baru analisa ya sahabat, karena sampai saat ini belum juga P21. Sedangkan keterangan dari justice kolaborator itu adalah ketiga orang ini tersangka. Seperti itu ya. Menurut dari JC, mereka adalah para pelaku. Tapi kok belum juga dilakukan penahanan. Itulah mungkin menjadi penasaran kita semuanya, menjadi polemik di masyarakat. Ada yang percaya keterangan Danu, ada yang tidak, ya wajar. Karena ketiga tersangka belum juga dilakukan penahanan. Karena adanya apa? Barang bukti juga pada hilang. Karena adanya obstruction of justice, ini masih berkesinambungan, ya kan? Masih berkaitan antara OOJ dan hilangnya jejak, dan juga hilangnya barang-barang bukti yang ada di TKP. Ini OOJ pekerjaannya. Nah, lalu OOJ ini bekerja untuk siapa? Lalu apa motifnya? Apakah dibayar atau punya motif tersendiri? Ya kan? Nah, ini berkaitan semuanya, sahabatku. Dan kita melihat saksi-saksi di dalam kasus Subang ini sudah 3 orang yang meninggal. Ya, dikabarkan Waida, yaitu ibunya dari terpidana Danu. Lalu yang kedua Bapak siapa?
Lalu yang kedua adalah Bapak Ujang ya, Bapak Ujang Jahri. Lalu yang ketiga Mang Ajat. Nah ini kan saksi-saksi di kasus Subang sudah pergi meninggalkan kita semuanya selama-lamanya. Ya kan, nah kemarin terakhir Ibu Ida. Semoga semuanya yang telah meninggalkan kita semuanya diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya sahabatku. Dan intinya kasus Subang yang selama ini kita ikuti cepat selesai ya. Karena kita penasaran, belum ada kepuasan, ya kan? Belum ada kejelasan sampai saat ini ketiga tersangka, OJ, dan juga masalah yayasannya. Aneh memang kasus ini. Banyak juga di antara sahabat yang bertanya ke saya via WhatsApp, baik di komentar juga, bagaimana nih Bang perkembangan kasus Subang. Dan kebanyakan banyak sekali yang support di komentar, Bang jangan tinggalkan kasus Subang ini, tetap fokus bahas. Ya betul sekali, saya sering membahas kasus Subang ini. Saya terus mengikuti perkembangannya bagaimana dan terus untuk mencari informasi. Kalau misalkan nanti sudah dapat informasi yang akurat dari pihak yang berwajib, kan itu yang kita ingin dapatkan, ya kan? Nah, akan saya sampaikan apa adanya, seperti itu. Namun mungkin untuk saat ini kita semuanya masih menunggu peninjauan kembali. Jadi ditinjau kembali rupanya kasus ini. Lalu siapa sebenarnya para pelaku? Lalu bagaimana keterangan JC? Pantas dan wajar jika di kalangan publik ya banyak yang percaya keterangan Danu, ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak percaya YMA pelaku, ada juga yang percaya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat masih rincu, masih belum puas dan belum tuntas. Betul tidak? Jadi belum ada keadilan buat kedua korban ini sebenarnya. Meskipun sudah ada tiga tersangka dan 2 terpidana. Karena belum selesai. Semoga Polda Jabar diberikan kelancaran ya dalam menguak semuanya. Karena kita semuanya warga masyarakat ini menunggu bagaimana keputusan kasus Subang ini yang belum selesai. Dari keterangan justice kolaborator. Bayangkan sahabatku. Ini sudah jelas dan luar biasa ini saya ketika melihat di Komal-Komal ya, mendengarkan, menyimak, banyak juga yang ngundang, saya nggak naik. Dan ngapain juga naik Komal, karena yang dibahas hanya berputar memang, kecuali kalau saya sudah punya informasi terbaru, pasti akan saya mengabarkan naik di seluruh Komal yang ada di TikTok. Ya kan? Nah, untuk saat ini mungkin kita masih menunggu, dan saya pun bahas kasus-kasus yang lain, bahas permasalahan yang lain. Saya mengikuti Bapak Gubernur Jawa Barat. Saya terus menyimak perkembangan pemberitaannya bagaimana, ya kan? Perkembangan Jabar itu bagaimana? Saya terus mengikuti Bapak Gubernur sahabatku. Karena ingin tahu perkembangan Jawa Barat istimewa yang sangat luar biasa kita punya gubernur. Sebentar lagi akan ada pelantikan, kita doakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan sahabatku, dan khususnya mungkin Jawa Barat ya, karena saya tinggal di Jawa Barat. Subang ini Jawa Barat. Ya, semoga Jawa Barat tambah maju, pemerintahannya ya, masyarakatnya makmur, seperti itu, dipimpin oleh Bapak KDM sahabatku. Nah, tentunya ya kasus Subang juga semoga tersorot juga, ya kan, disentil-sentil nanti sama Pak Gubernur seperti itu, agar cepat berkembang, atau maksudnya cepat viral gitu loh. Heran soalnya, sampai saat ini masih menggantung, kita masih menunggu, masih penasaran sebenarnya apa yang terjadi, motivasinya apa. Ini kan baru tebak-tebakan, ya kan? Sudah ada terpidana, sudah ada tersangka, tapi masih terus kita bertanya, bagaimana kelanjutan permasalahan yang lain? Luar biasa kan Subang ini. Nanti teman-teman, kalau ada info terbaru, saya akan sampaikan di seluruh Komal yang sudah saya kenal, yang sudah saya ketahui, Komal-Komal di media TikTok ya. Seperti itu, dan juga di YouTube saya akan sampaikan. Terima kasih sahabatku, selamat malam semuanya, salam sehat. Bye-bye.